Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Fendi Susianto. Ya, Pak Fendi menyikapi perdagangan hari ini yang positif dan ini Ya, mengindikasikan bahwa peluang setelah tertembus 5.000 biasanya lagi-lagi Pak kalau kita bicara mengenai level krusial dari indeks itu adalah next-nya setelah tembus itu rawan profit taking. Nah, Pak Fendi sendiri ah, adakah beberapa emiten yang mungkin bisa dicermati yang Anda rekomendasikan untuk investor maupun traders begitu? Khawatir apakah penguatannya hanya beberapa saat saja kah atau ada peluang untuk lebih tinggi lagi begitu Pak Fendi? Silahkan Pak. ya, saya pagi ini merekomendasikan ada 4 saham yang menurut saya cukup atraktif untuk satu pekan ini ya. Oke, Lebih banyak ke secara teknikal karena pergerakannya sudah cukup bagus. Yaitu ada TPIA sendiri, Chandra Asri. Tadi saya sampaikan bahwa rekomendasi buy di kisaran 7.600 sampai dengan 7.725 dengan stop loss-nya di 7.300. Dan targetnya pada pekan ini target jualnya dari 8.400 sampai dengan 8.900. oke. Kemudian saya juga merekomendasikan buy untuk trading purposes untuk BRI Syariah Bridge ya, Oh, Bris juga ya Pak ya? dengan level pembelian di 800 sampai dengan 840 dengan stop loss di 760 dengan target di 890 sampai dengan 950 ya. Dan yang ketiga saya merekomendasikan secara teknikal untuk saham agro sepekan ini. AGRO Pak? Ya agro. Oke. Kemudian rekomendasi beli saya di kisaran 320 sampai 326 dengan stop loss-nya di 300 dan target jual di 370-an. Dan yang terakhir saya merekomendasikan Tower. Oke. TOWR, ya rekomendasi beli saya di kisaran 1000 sampai dengan 1035. Kemudian stop loss-nya ada di 970 dan target jual di 1150. Baik, TPIA kalau kita ulas satu persatu begitu dengan pergerakan Ya, secara fundamental apa yang mendukung begitu? Apakah tadi yang sudah kita bahas begitu ada kerjasama untuk pembangunan wilayah di Cilegon begitu Pak untuk infrastruktur ya? Kalau tidak salah tadi sudah kita ya. ulas dan rekomendasinya buy untuk level-level berarti di 7.600-an begitu Pak ya? 7.600-an sampai dengan level 7.700-an. Oke. Dengan stop loss jangan lupa karena ini Ya, sifatnya adalah lebih ke arah technical betul Pak. 7.300. Kalau secara teknikal pergerakannya fluktuatif begitu Pak. Jadi short term untuk harian saja kah atau mingguan atau bagaimana Pak? Nah, sebenarnya dalam 2 hari belakangan ini Oke. saham TPIA itu sudah mengalami breakout ya. Jadi kita melihat potensi peluang untuk terjadi penguatan lebih lanjut itu cukup besar terjadi. Jadi lebih banyak karena ada technical breakout yang Oke. terjadi. Di samping tadi juga sudah kita bahas sebenarnya underlying-nya adalah kerjasama ataupun sudah tanda tangan letter of intent Betul joint Pak. venture untuk pengembangan bisnis. Jadi TPIA kita bisa hajar kanan saja dengan level-level saat ini atau menunggu ada pelemahan sedikit baru kita boleh masuk? Ya, seperti saya sampaikan tadi ya, jadi Ya, level yang cukup bagus ada di kisaran beli 7.600 sampai dengan 7.700 ya. baik. Berikutnya BRIS, tadi juga sudah kita ulas secara fundamental pun juga kinerjanya luar biasa begitu ya Pak. Tapi Ya, dengan tadi PE ratio-nya 35 kali begitu, menurut Anda ya. bagaimana untuk BRIS sendiri? BRICS juga lebih banyak rekomendasi secara teknikal, ya, meskipun Oke. kita melihat price to earning ratio sudah tinggi. Jadi kenapa saya merekomendasikan untuk trading di sini karena memang dia sudah mengalami retracement sampai ke level 710 dari level 1100-an ya Oke. per hari. Dan pada pergerakan yang terakhir ini sekarang ini sudah mulai menunjukkan titik balik sehingga ini ada peluang yang cukup besar sekali untuk mengalami peningkatan kembali sampai kepada level 890 sampai dengan 950 pada pekan ini. Baik, itu dia untuk BRIS. AGRO bagaimana Pak Fendi begitu? Apakah memang akhirnya kita hit and run juga begitu menyikapi dengan pergerakan indeks yang juga mungkin sedang rebound tapi lagi-lagi Pak rawan profit taking misalnya? Ya, betul. Jadi ini lebih banyak untuk trading purposes. Jadi jangka waktunya juga tidak terlalu lama, hanya satu pekan ke depan. Oke. Mengapa saya pilih agro juga? Karena memang juga dia sudah alami retracement sampai dengan level 270, 260, kemudian sudah mulai bounce back dan ada mengarah pada potensi penguatan lebih lanjut pada pekan ini. Jadi jangan lupa juga stop loss di level 300
Ya. Dengan pembelian menurut saya pada rentang 320 sampai 326 cukup menarik dengan target 370 sampai dengan 390 pada pekan ini. Baik, berarti cukup beragam sebenarnya dari beberapa emiten yang sudah Anda sampaikan, TPIA, kemudian Ya. BRI Syariah dan juga AGRO pun menjadi bagian dari saham yang Anda rekomendasikan. Dan berikutnya TOWR. Kenapa TOWR begitu? Tidak masuk ke dalam sektor telekomunikasinya misalnya? Ya, ini adalah termasuk sektor yang memiliki pergerakan uptrend juga. Jadi saya juga lebih banyak melihat technical jangka pendeknya Oke. dalam sepekan ke depan. Ini juga sudah mengalami retracement bahkan sampai ke level 960-an dan saat ini sudah diperdagangkan menguat kembali di level 1000 sampai dengan 1035. Sehingga ini cukup atraktif karena ini adalah lebih ke arah jangka pendek berpeluang besar untuk mengalami peningkatan lebih lanjut dalam sepekan ini dengan level target jual di kisaran 1150. Oke. Tapi jangan lupa juga para trader itu untuk memasang stop loss. Kalau menurut saya stop lossnya pada kisaran 970. 970 untuk stop loss. Tapi kalau kita lihat secara teknikal begitu oke lah sudah naik begitu. Tapi kok kayaknya masuk masa konsolidasi begitu Pak Fendi. Bagaimana begitu menyikapi, apakah akan cenderung sideways untuk beberapa waktu ke depan untuk TOWR sendiri? Ya, kita melihat peluang penguatan itu masih terbuka ya. Meskipun kita melihat gerakan-gerakan saat ini itu sebenarnya dalam gerakan yang uptrending sebenarnya. Ya, kita melihat meskipun ada minor sideways ya pada kisaran 1000 sampai dengan 1100 lah kurang lebih begitu ya. Nah, sehingga kita memanfaatkan momentum itu penguatan-penguatan yang terakhir inilah yang kita lihat yang karena berpeluang bisa menguat hingga mencapai level 1150, Yes. maka pembelian di kisaran 1000 menjadi cukup menarik untuk jangka pendek tentu saja kita. Itu dia. Untuk posisi support berarti 1000 sampai dengan 1035 itu menjadi the best entry-nya untuk masuk di TOWR ya Pak Fendi, peluang ke 1150. Baik, menyikapi juga dengan pergerakan market yang Anda katakan kemungkinan akan volatile meskipun dalam tren hari ini rebound untuk pergerakan indeks harga saham gabungan. Apakah ada beberapa sektor ataupun juga emiten yang justru sebaiknya dihindari dulu nih? Kita masih tahan, jangan sampai masuk dulu Pak Fendi. Paling tidak ini bisa menjadi warning bagi investor maupun traders dalam menyikapi perdagangan nanti. Ya, during the volatile market ya tentu saja lebih banyak ya yang untuk dihindari sektor yang berkaitan dengan komoditas. Karena akan high volatile. Kita melihat seperti misalnya pertambangan, kemudian agriculture ya, selected agriculture. Ya, itu menurut saya relatively akan banyak terdampak karena adanya faktor high volatility ini. Jadi kalau investor ataupun trader yang tidak menyukai fluktuasi yang sangat tinggi, tentu saja lebih baik ini dihindari untuk sementara waktu sampai dengan kondisi market ataupun ada mulai signal recovery di bagaimana perkembangan COVID baik di Indonesia maupun di global. Oh baik, komoditas pertambangan dan CPO. Tapi di segmen awal tadi sudah disampaikan harga minyak mentah dunia mengalami lonjakan yang signifikan pasca Trump disebutkan begitu sudah keluar dari rumah sakit perawatan COVID-19, Pak Fendi. Apakah ini bisa dijadikan sinyal-sinyal pembelian begitu untuk yang berbasis komoditas minyak mentah misalnya atau masih wait and see dulu? Menurut saya wait and see, karena memang begitulah karakteristiknya ya. Memang harga minyak atau commodity price memang di tengah-tengah kondisi uncertainty ini gerakannya juga sangat high volatile. Kadang seperti sekarang misalnya informasi positif Presiden Trump yang sudah dibolehkan keluar dari rumah sakit membuat lonjakan tinggi. Tapi next time juga bisa mengalami kondisi yang sebaliknya cukup tinggi juga. Jadi kalau kita melihat lebih ke arah melihat volatilitasnya, bukan hanya kenaikan sesaat, kurang lebih seperti itu. Betul, betul. Berarti memang tetap saja meskipun ada kenaikan-kenaikan kita harus waspada ya Pak Fendi. Jangan sampai terpancing juga mengikuti dengan adanya pergerakan sesaat yang terjadi dari sektor komoditas karena kaitannya dengan sentimen saja begitu ya. Dengan adanya Trump yang sudah keluar dari rumah sakit. Baik, tapi kalau kita bicara mengenai market yang seperti saat ini begitu di mana vaksin corona ataupun COVID-19 kan sudah mulai menemukan titik terang begitu dalam artian sudah mulai diproduksi Pak Fendi. Akankah ini lagi-lagi Pak, sektor farmasi meskipun beberapa waktu lalu sudah naik kencang dan sekarang sih bergeraknya standar saja begitu dalam artian tidak terlalu naik tinggi pun tidak juga terlalu jatuh. Bagaimana Anda melihat sektor farmasi? Karena kan
trennya untuk jangka panjang sebenarnya masih oke loh Pak, kalau misalnya nanti produksinya berhasil begitu. Ya, betul sekali. Jadi memang kalau saya melihat bahwa terkait dengan sektor farmasi, tentu saja adalah good news juga karena dia akan menjadi salah beberapa distributor untuk vaksin COVID-19. Namun segala sesuatunya kan itu masih outlook dan masih potensi dan belum kelihatan dengan sangat jelas. Investor memang ataupun para spekulan ataupun trader itu one step ahead melihat kondisi tersebut. Dan kita melihat kenaikan harganya sudah sangat tinggi dan melebak. Bisa jadi itu melebihi fundamental value yang dimiliki oleh saham-saham farmasi sendiri ya. Sebut saja misalnya kimia farma kenaikannya dari level 1.200-an sampai ke level 3.500 ya. Jadi sudah 2 kali lipat. Jadi ini juga menurut saya hanyalah overreacted dari pelaku pasar karena melihat ada potensi dia akan memperoleh revenue yang besar. Tapi berapa besar revenue-nya, berapa besar net margin yang dia bisa peroleh, dan bagaimana impact-nya terhadap kondisi keuangan yang sudah sangat jelas itu kan belum terjadi hingga saat ini. Betul, sehingga Pak. kita tetap mengikuti perkembangan dan tetap realistis bagi investor menurut saya. Memang kalau menyikapi market seperti saat ini adalah posisi kita tetap realistis dalam artian tidak terpancing ya dengan kondisi apapun, baik saham yang mengalami penguatan ataupun mengalami tekanan jual yang cukup dalam begitu Pak Fendi. Berarti lebih bagaimana kita bersikap dengan sangat tenang begitu ya menyikapi kondisi market saat ini. Apakah itu bisa menjadi bagian strategi yang pas untuk saat ini Pak? Ya, menurut saya demikian ya. Jadi saya lebih mengutip dari filosofi Jawa, ojo gumunan, ojo kagetan. Jadi dengan kondisi seperti itu, kita tetap melihat gambaran yang secara fundamental dari perusahaan-perusahaan ya. Karena investasi is about long term investment ataupun tidak hanya untuk jangka pendek. Kecuali memang untuk trading purposes, namanya untuk trading kan dia akan menikmati keuntungan apabila ada kenaikan harga. Tapi untuk investor, untuk yang berdurasi lumayan panjang, maka dia harus melihat pada sisi fundamental apakah cukup make sense, layak atau tidak terlalu mahal pembeliannya dengan kondisi-kondisi yang informasi-informasi yang terbaru maupun yang belum terjadi di masa yang akan datang. Baik, dan kalau kita update kembali terkait dengan pergerakan indeks harga saham gabungan Pak Fendi sekarang sudah meninggalkan lagi level 5.000-nya, tepatnya di 4.999. Memang tipis sekali begitu turunannya, tapi Anda lihat apakah fluktuasi ataupun volatilitas dari pergerakan indeks harga saham gabungan masih dalam taraf yang wajar begitu setelah kemarin memang masih berada di bawah 5.000, mungkin market juga penasaran, ayo kita tembus 5.000 begitu Pak Fendi, bagaimana ini? Ya, kalau kita lihat memang mix ya. Dan satu sisi memang indeks kita juga pada perdagangan kemarin sudah naiknya cukup tajam juga ya, 1% lebih. Kemudian juga para pelaku pasar domestik maupun foreign masih wait and see ya. Di tengah-tengah kondisi global sebenarnya cukup mendukung. Dan kalau sampai dengan sesi pertama relatively cukup stable dan belum ada perkembangan yang mengkhawatirkan, ada peluang juga nanti di second session bargaining hunting akan terjadi ataupun eskalasinya akan mengalami peningkatan di sana. Karena biasanya kemudian sampai dengan pasar Eropa, investor Eropa juga turut serta nanti sekitar jam 2-an itu akan juga menjadi potensial buyer juga buat saham-saham di Jakarta yang berpeluang juga untuk meningkatkan atau mempertahankan indeks di level di atas 5.000. Baik. Tapi kalau kita cermati asing juga nampaknya sudah ada yang jual nih Pak. Kemarin kita lihat sudah ada potensi beli. Kemudian kita lihat sekarang saja di segmen pertama itu atau sesi pertama dari perdagangan sudah mulai ada yang sedikit-sedikit melakukan aksi jual. Nampaknya memang mereka masih terus melakukan rebalancing portofolio ya Pak ya? Ya, jadi kalau pada pembicaraan sebelumnya memang style dari asing dengan kondisi global yang seperti ini, lebih banyak mereka kan bermain di jangka pendek. Ya. Mereka punya keahlian untuk melakukan rotasi jangka pendek. Jadi tidak dalam waktu yang panjang misalnya. Jadi mereka akan masuk, keluar, masuk untuk melakukan profit taking, masuk pada saat mereka consider secara trading purposes cukup menarik. Itu yang menurut lebih saya amati dilakukan oleh para foreign investor. Jadi pada pagi ini pun mereka lakukan profit taking karena memang pada beberapa hari sebelumnya mereka sudah masuk dan sudah membukukan potensi keuntungan. Sehingga mereka akan keluar masuk dengan mudah. Apalagi kita kan bisa melakukan itu dengan sangat mudah. Jadi itu adalah behavior yang saya melihat dalam semasa COVID itu
terjadi dilakukan oleh foreign investor kebanyakan mereka lebih memainkan jangka-jangka pendek. Itu dia update yang menarik begitu dari Pak Fendi dengan volatilitas masih akan terus terjadi ya untuk pergerakan indeks karena kembali lagi sudah tembus di 5 ribuan ini Pak Fendi. Berarti akan sangat volatile sekali pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang hari ini. Pak Fendi, terima kasih banyak Pak atas waktu yang sudah Anda berikan dan juga analisisnya. Sukses untuk Anda dan stay healthy Pak Terima Fendi. kasih. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Fendi Susianto. Beliau adalah founder and CEO dari Finvestel Consulting. Di segmen berikutnya kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda.